Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak, para jemaah Masjid Sabilul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat tentang doa. Dan ini menjadi doa yang paling sering kita baca setiap hari. Doa itu adalah doa meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena dalam kehidupan kita tuh ada banyak sekali doa yang kita panjatkan. Ada banyak sekali doa yang sesuai dengan hajat-hajat kita masing-masing. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, apapun doa yang kita baca, ternyata doa yang paling sering kita ulang-ulang setiap hari itu adalah doa minta petunjuk. Ini artinya bahwa doa meminta petunjuk itu lebih penting daripada doa apapun yang kita minta sesuai hajat kita masing-masing. Mungkin para jomblo-jomblo doanya setiap hari apa? Jodoh. Yang akhwat minta imam yang soleh, yang ikhwan minta makmum yang solehah. Atau yang sedang kuliah pengen dapat nilai bagus, yang berkarir pengen dapat rezeki yang halal dan berkah, yang baru menikah pengen diberikan keturunan yang soleh-solehah, yang sudah lanjut usia pengen husnul khatimah. Semua kita punya doa dan setiap hari kita berdoa. Pagi berdoa, malam berdoa, tapi ternyata faktanya teman-teman, doa yang paling sering dan wajib kita minta setiap hari itu adalah doa meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal berapa kali kita meminta petunjuk dalam sehari semalam? 17 kali minimal. Itu kalau nggak ditambah dengan sholat sunnah. Kayaknya jarang 17, ya 20 lah, 22, 24. Kalau ditambah dengan witir mungkin lebih dari itu. Setiap hari kita minta petunjuk. Ya Allah, beri saya petunjuk. Ya Allah, tunjukkan saya jalan lurus. Ya Allah, beri saya petunjuk setiap hari. Saking pentingnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Enak yang mana ini mikir? Enak yang pertama ya? Ayo udah ganti lagi ya. Cek. Nah, pada kesempatan ini saya ingin ngajak ayah ibu ataupun teman-teman sekalian belajar memaknai tentang doa tersebut. Doa meminta petunjuk. Karena sayang sekali kalau setiap hari kita baca doa itu tapi kita nggak ngerti. Cuma sekedar ritual aja. Harusnya kita punya meaning, punya makna tentang apa yang kita minta. Saya coba sampaikan makna dari ihdinas siratal mustaqim itu secara tafsir ya. Karena dulu saya di Al-Azhar itu alhamdulillah sempat belajar di kampus Al-Azhar Mesir jurusan tafsir Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah kita kan berdoa
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dalam konsep tafsir, setiap ayat Al-Quran itu saling menjelaskan satu dengan lain, dan selalu ada hubungan antara surat dengan surat. Ternyata permintaan kita di dalam surat Al-Fatihah itu tuh langsung dijawab oleh Allah di pembukaan surat Al-Baqarah. Jadi kita di dalam surat Al-Fatihah minta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Di ayat kedua surat Al-Baqarah Allah langsung menunjukkan itu kata Allah. Jadi nggak jauh jaraknya. Kalau kita paham konsep ataupun metode memahami Al-Quran kayak gini, sebetulnya Al-Quran itu sangat mudah. Kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Allah langsung tunjuk, dalik kata Allah. Walaupun di dalam kajian tafsir nanti ditanya lagi, kenapa pakai dalik, kenapa nggak pakai hada? Tapi kita nggak usah bahas itu terlalu ilmiah. Yang jelas Allah langsung menjawab doa kita, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, langsung dengan kalimat isyarat, dengan kata tunjuk, dzalika, itu Alkitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kata Allah, Alkitab yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya, tentang keabsahannya, validnya, keajaibannya, keotentikannya, hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi makna dari ihdinas siratal mustaqim yang paling dekat sesuai dengan konsep tafsir berarti meminta dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dari sekian banyak hajat kita dalam kehidupan kita, ternyata yang harus kita ulang-ulang minimal 17 kali sehari itu adalah, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup saya, bukan chat GPT. Kalau anak Gen Z sekarang petunjuknya apa? Prompting chat GPT. Seolah-olah chat GPT itu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil Gen Z, petunjuk bagi Gen Z, wa gen-gen al-akharin, dan gen-gen yang lain. Saya tuh pernah ngetes ChatGPT. Jadi saya tanya pertanyaan akidah yang saya udah tahu jawabannya, dan itu memang ada sumber dari para ulama. Ketika saya tanya ke ChatGPT, dia ternyata jawabnya salah dan fatal lagi salahnya. Ini bukan hanya salah tapi sesat. Akhirnya saya marahin tuh, kenapa kamu jawab kayak gini? Ini nggak ada sumbernya, harusnya nggak kayak gini. Kamu kenapa mengatakan ini, dari mana asal usul atau sumber referensinya? Terus dibalas lagi sama ChatGPT, oh ternyata kamu udah ngerti ya, kamu teliti juga ya, maaf ya, besok-besok saya akan perbaiki. Akhirnya ChatGPT minta maaf. Pernah juga tuh saya tanya ke ChatGPT tentang zakat, fikih zakat. Jawabnya salah juga tuh. Tentang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari emas yang dipinjamkan. Jadi kalau saya minjam emas dari seseorang, apakah saya yang bayar zakat atau yang punya emas gitu? Asal jawabnya. Akhirnya saya kasih tahu lagi, nggak gitu jawabannya. Oh iya, ternyata kamu lebih teliti dari saya, maafkan saya. Jadi udah 2 kali kita marahan. Dan 2 kali dia minta maaf, akhirnya kita balikan. Ini menunjukkan bahwa sedahsyat apapun AI, apalagi baru AI kan, belum GI, belum SI. Jadi AI itu secara status masih di bawah manusia lah, masih butuh prompting. Kalau GI mungkin udah setara dengan manusia, nauzubillah, semoga nggak ada SI yang katanya di atas manusia, Dia bukan la raiba fi, dia bisa salah mengambil referensi, salah memahami. Ternyata yang la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya itu adalah petunjuk Al-Quran.
Dan itu sudah ada penjelasannya sejak 1400-an tahun yang lalu. Jadi poin pertama ayah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang lebih penting dalam kehidupan kita di dunia agar kita selamat di dunia sampai di akhirat daripada doa meminta petunjuk. Dan tidak ada petunjuk yang lebih pasti kebenarannya, yang tidak perlu diragukan apapun yang terkandung di dalamnya selain Al-Quran. Ini poin pertama. Poin yang kedua, maka pertanyaannya adalah bagaimana ya mengambil petunjuk dari Al-Quran? Bagaimana supaya kita lebih dekat sama Al-Quran? Gimana cara menjadikan Al-Quran itu adalah perangkat kehidupan kita yang kita bawa kemana-mana kalau dia dalam bentuk sebuah jilid, lembaran atau mushaf. Karena faktanya kita lebih akrab dengan handphone, dengan gadget daripada dengan Al-Quran. Kalau gadget ketinggalan di rumah, kita pasti akan panik dan balik ke rumah lagi pengen ngambil handphone. Tapi kalau Al-Quran yang ketinggalan, kita nggak panik karena ada Al-Quran juga di mana-mana ya. Sebetulnya bukan karena itu sih, karena kita nggak ngerasa terlalu urgent harus selalu membaca Al-Quran, harus selalu mencari referensi di dalam Al-Quran. Kita nggak seakrab itu dengan Al-Quran. Kita ngerasa bahwa Al-Quran itu cuman kebutuhan ritual aja, terutama di bulan Ramadan buat tadarusan, buat khataman. Sisanya ya Al-Quran mahjurah, jauh dari kita. Kita malah menjadikan Google Map petunjuk perjalanan kita, dan itu kita lebih lihai menggunakannya. Jadi kalau kita mau jalan, kita nggak nyaman kalau tidak ada Google Map, apalagi pergi ke sebuah tempat yang kita nggak hafal jalannya. Dan saya pun kayak gitu. Saya nggak hafal Jakarta, saya cuma hafal Bandung karena saya tinggal di Bandung. Kalau di Bandung itu pun masih pakai Google Map. Kenapa? Cari jalan yang nggak ada merahnya. Mana yang paling cepat? Karena Bandung kadang-kadang macet juga. Kalau saya pergi ke Jakarta atau tadi dari Bandung pergi ke sini, saya pasti pakai Google Map. Kalau saya nggak punya Google Map atau tiba-tiba sinyalnya hilang, saya pasti khawatir tuh. Gimana kalau nyasar? Gimana kalau salah jalan? Gimana kalau? Pertanyaannya, sekhawatir itu nggak kita hidup tapi tidak tahu petunjuk Al-Quran? Padahal kita semua belum pernah hidup di bumi ini. Ada yang udah pernah sebelum ini? Nggak ada kan? Semua kita kan pertama banget kan? First timer semua kan ini kan? Nggak ada yang, oh gue pernah hidup sih di tahun 1600. Nggak ada, semua kita tuh baru hidup sekali ini. Jadi ini adalah tempat yang asing buat kita semuanya. Ini adalah waktu yang asing buat kita semuanya. Ini adalah kondisi yang asing buat kita semuanya. Kita nggak ada yang pernah tahu tentang dunia, tentang bumi. Tapi kok bisa pede banget menjalani hidup di tempat yang asing, nggak pakai map, nggak pakai guidance, nggak pakai guide, nggak pakai petunjuk. Padahal nggak usah di kehidupan kita di dunia yang 60-70 tahun, cuman jalan dari Bandung ke sini yang beberapa jam aja, saya nggak pede kalau nggak pakai map. Ini aneh kalau menurut logika sehat sebetulnya. Jadi buat teman-teman milenial, Gen Z yang senang dengan logika, nanti Alpha juga gitu, kritis dengan logika. Coba kalian pikir pakai logika. Masa sih kita nggak butuh petunjuk dalam hidup? Padahal untuk pergi ke tempat yang asing aja kita butuh petunjuk, dan kita nggak pede banget gitu jalan ke sana tanpa petunjuk. Maka kenapa banyak orang akhirnya salah jalan, salah sikap, salah menentukan pilihan, karena dia nggak pernah pakai petunjuk yang sudah Allah turunkan buat dia sekitar 1400 tahun yang lalu. Petunjuk dia itu apa? Zon wal hawa. Pikiran dia, prasangka dia, sama hawa nafsunya, emosinya, keinginannya. Sangat subjektif. Padahal dia sendiri adalah orang yang asing di tempat itu. Kebayang nggak Bapak Ibu, saya pergi ke sini dari Bandung pakai zon. Kayaknya belok kanan deh. Seringnya apa? Nyasar kan? Atau pakai hawa? Kayaknya enak jalan itu deh, kayaknya jalan itu lebih lurus. Udah jalan itu aja deh, jangan yang ini yang belok-belok. Akhirnya malah makin jauh. Kalau pakai hawa,
kalau pakai keinginan saya, kalau pakai prasangka saya sama juga. Kayaknya kiri deh, kayaknya kanan deh. Saya pengennya ke situ saya pengennya ke sini Nggak bisa kita melakukan perjalanan berdasarkan zunun wal hawa, berdasarkan prasangka dan berdasarkan keinginan, harus berdasarkan petunjuk. Petunjuk itu ada dua, ada petunjuk dalam bentuk aplikasi ataupun peta, ada petunjuk dalam bentuk orang namanya guide. Petanya apa? Al-Quran. Guide-nya siapa? Rasulullah SAW. Beliau yang ngerti peta itu. Lalu beliau ajarkan kepada generasi demi generasi sampai kepada kita, sehingga kalau kita menggunakan peta itu dengan guidance dari Rasulullah dan para ulama, harusnya kita nggak sering salah menentukan pilihan hidup. Kita nggak sering nyasarnya kejauhan, akhirnya habis energi, waktu dan tenaga kita untuk hal yang nggak perlu terjadi. Ini pentingnya kita belajar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sebagai hanya bacaan ritual dan pahala, walaupun itu juga pasti baik. Itu yang kita minta setiap hari di dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Gimana cara kita lebih akrab sama Al-Quran? Karena kalau kita baca dari sisi fadilah fadilah itu artinya keistimewaan. Kalau ayah ibu perhatikan semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu istimewa loh. Waktu yang berkaitan dengan Al-Quran jadi waktu istimewa. Kapan? Bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Kalau bulan Ramadan, kalau malam Lailatul Qadar. Tapi kan nuzul Quran 17 Ustaz. Nah ini tentang turunnya Al-Quran, beda lagi itu pembahasannya. Karena Al-Quran itu turun dua bentuk. Turun sekaligus, turun berangsur-angsur. Kalau turunnya sekaligus, turunnya pada malam Lailatul Qadar, ke langit dunia, disimpan di situ. Lalu turun berangsur-angsur, awalnya di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Jadi dua-duanya benar, nggak usah bingung. Bukan malam 17 Ramadan loh, malam 27 Ramadan. Dua-duanya benar, cuman secara metodologi turunnya beda. Waktu yang berkaitan dengan Al-Quran jadi waktu istimewa. Ramadan, Lailatul Qadar, seistimewa apa? Ya lihat aja, kurang istimewa apa Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kata para ulama, dan ini diambil dari hadis, 12 bulan itu di sisi Allah kayak 12 putra Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Maka 12 bulan dalam setahun Hijriah itu kayak 12 putra Yakub. Dan Ramadan bagi Allah adalah seperti Yusuf bagi Yakub. Ramadan di sisi Allah adalah seperti Yusuf di sisi Yakub. Jadi kalau mau tahu seistimewa apa bulan Ramadan ini di sisi Allah, coba nanti ayah bunda baca kisah Nabi Yusuf. Sesayang apa Yakub sama Yusuf sampai buta mata beliau karena menangisi Yusuf. Seistimewa apa kedudukan Yusuf dia di sisi ayahnya dibandingkan anak-anaknya yang 11 yang lain. Walaupun ada juga yang disayang Bunyamin, tapi nggak seperti Yusuf. Sehingga siapapun yang pengen mulia, ya dia harus melekatkan dirinya, menghubungkan dirinya dengan Al-Quran. Waktu atau malam yang berhubungan dengan Al-Quran mulia, namanya malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Seperti apa mulianya? Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin. Jadi yang melekat dengan Al-Quran itu langsung beda tuh statusnya, mulianya tuh mulia banget gitu. Malam dalam satu tahun ada sekian ratus malam, tapi ada satu malam bukan ngalahin sekian ratus malam, ngalahin sekian ribu bulan. Gara-gara apa dia kok bisa khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan? Gara-gara Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul. Jadi alasan Lailatul Qadar itu mulia ya karena Al-Quran. Alasan Ramadan itu mulia ya karena Al-Quran. Apalagi nanti makhluk, malaikat,
Malaikat yang hubungannya dengan Al-Quran itu disebut dengan malaikat yang mulia, disebut dengan safarah kiramin bararah. Nama malaikatnya apa? Safarah. Safarah itu dalam bahasa Indonesia artinya duta. Kalau dalam perusahaan disebut dengan brand ambassador. Biasanya brand ambassador itu siapa, Bu? Model kan ya, yang good looking. Jarang sih saya, tapi nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh jarang sekali ada brand ambassador yang penampilannya biasa-biasa aja. Kalau sekarang kan nggak dilihat lagi dari penampilan doang ya, mungkin ada value lain lah. Kalau dulu tuh yang namanya brand ambassador itu pasti carinya yang good looking, yang famous, yang punya exposure. Kayak misalnya brand ambassador internasional, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Kalau yang senang main padel, misalnya siapa gitu ya. Artinya brand ambassador di antara manusia aja dipilih yang paling keren. Ternyata di antara malaikat ada juga dutanya malaikat. Dutanya malaikat. Siapa dutanya malaikat? Malaikat-malaikat pembawa Al-Quran. Disebut dengan istilah safarah kiramin bararah. Malaikat-malaikat duta yang mulia dan sangat baik. Bukan hanya Jibril, Jibril itu pemimpinnya. Tapi bersama Jibril ada sekian banyak, tidak terhitung jumlah malaikat safarah yang ketika Al-Quran turun, mereka ikut mengiringi turunnya Al-Quran. Dan pemimpinnya adalah pemimpinnya malaikat Jibril. Jadi kenapa malaikat Jibril mulia? Kenapa safarah itu jadi malaikat mulia? Karena Al-Quran. Manusia, Rasulullah SAW. Di antara 124.000 nabi, 25 rasul. Kenapa Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya, Khairul Anam, pemimpin para nabi, sebaik-baik manusia? Karena kepada beliau lah Al-Quran itu diturunkan. Jadi alasan beliau paling mulia di antara manusia, Al-Quran. Jadi semua yang terhubung dengan Al-Quran ini memang istimewa, ayah ibu. Lalu para sahabat itu macam-macam. Ada yang ahli jihad, ada yang ahli pemerintahan, siasah atau imarah, ada yang ahli zuhud kayak Abi Dzar Al-Ghifari. Macam-macam di antara mereka itu beda-beda. Tapi ada sekelompok sahabat yang mereka itu dimuliakan oleh semua sahabat. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka orang-orang ahlul Quran. Abdullah ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, dan banyak nama-nama besar, termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ada yang jarang kita dengar, namanya Usaid. Namanya Usaid bin Hudayr. Pernah dengar nama ini? Usaid pakai D, Usaid bin Hudayr. Semulia apa Usaid bin Hudayr? Ini nggak usah ngomongin Utsman ya, yang udah terkenal. Kalau ini aja kayak gini, gimana Utsman? Gimana Ibnu Abbas? Gimana Ali? Gimana Ibnu Mas'ud? Ini yang nggak terkenal, tapi di Al-Quran namanya Usaid bin Hudayr. Suatu ketika Usaid bersama satu orang temannya, dua-duanya hafiz Al-Quran, pergi ke rumah Nabi untuk talaqi Al-Quran. Jadi mereka setoran hafalan sekaligus murojaah. Kalau Nabi setoran hafalannya ke siapa? Jibril. Kalau sahabat ke Nabi. Malam itu Usaid dan temannya pergi ke rumah Nabi untuk setoran hafalan. Sampai malam, akhirnya pas pulang, lampu-lampu kota Madinah udah pada padam. Kan dulu lampunya itu dari minyak ya. Sehingga ketika udah pada tidur, mereka mematikan lampunya untuk menghemat. Pas mereka keluar dari rumah Nabi, lampu-lampu kota Madinah udah pada padam, dan waktu itu bulan lagi nggak purnama, lagi bulan sabit mungkin, dan mendung, gelap sekali. Dan kedua mereka itu sama-sama bawa tongkat, jadi mereka punya hobi bawa tongkat kemana-mana. Ketika mereka mau berjalan, tiba-tiba tongkatnya Usaid bin Hudayr menyala, kayak ada lampunya. Ini Al-Quran, karena Al-Quran itu cahaya. Dan di zaman sahabat cahayanya itu fisik. Kita udah jarang lah
melihat hal yang kayak gini karena kita levelnya jauh lah dengan mereka. Jadi jangan mengira sahabat itu sepele, enggak. Mereka itu memang kerennya keren banget sih. Kita aja yang kurang tahu tentang mereka, lebih banyak tahunya tentang Gracin ya, CEO internasional ya. Kurang tahu tentang sahabat, lebih tahu tentang CEO internasional. Ketika mau jalan karena kotanya gelap, tiba-tiba tongkatnya Usaid bin Hudayr itu menyala, sehingga mereka bisa melihat jalan. Ketika mereka udah sampai di perpisahan jalan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, akhirnya mereka berpisah. Tongkat temannya Usaid yang satu lagi nyala juga. Akhirnya mereka berpisah dengan dua cahaya yang saling menjauh. Sampai ke rumahnya baru padam tuh cahaya. Kalau kita udah nggak punya lagi keajaiban, tinggalnya teknologi pakai cahaya handphone, pakai senter kalau yang agak klasik gitu. Kita udah mengandalkan yang kayak gini karena setiap hari yang kita buka apa? Ini. Karena saking seringnya kita buka ini, begitu kita kegelapan yang dipasang cahaya handphone. Saking seringnya mereka buka Al-Quran, ketika gelap yang keluar cahaya Al-Quran. Ini belum lagi nanti kisah Utsman lebih dahsyat tuh. Kisah Ali berantem sama jin. Kisah Ibnu Mas'ud yang bacaannya persis kayak bacaan Jibril. Jadi kalau pengen tahu gimana sih nada bacaannya Jibril, variasi iramanya Jibril, dengerin Abdullah bin Mas'ud. Cuma nggak ada rekamannya sayangnya. Ternyata manusia yang istimewa di antara para sahabat adalah yang terhubung dengan Al-Quran. Lalu di antara manusia pada umumnya, siapa yang paling istimewa? Yang disebut dengan istilah Ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang istimewa. Bukan yang kaya, bukan yang punya jabatan, bukan yang kuat, bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang followersnya banyak. Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah itu sampai dijuluki dengan istilah Ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah loh. Dianggap keluarga sama Allah. Kita kalau menganggap orang keluarga gimana memperlakukannya? Kan beda sama tamu. Kalau tamu datang ke rumah, kalau nggak terlalu akrab, ditaruhnya di teras. Kalau agak mulia dikit, ditaruh di ruang tamu. Tapi kalau udah dianggap keluarga, nggak pakai tuh ruang tamu, nggak pakai tuh teras, langsung ke dapur, langsung ke meja makan bareng. Itu kalau kita memperlakukan keluarga. Maka begitulah Allah akan memperlakukan hamba-hambanya sesuai dengan hubungan mereka dengan Al-Quran. Kalau yang bukan dianggap keluarga, ya teras. Yang agak-agak terhormat dikit ahli ibadah tapi bukan ahli Quran, ya ruang tamu. Tapi khusus ahlul Quran dianggap ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah. Perlakuannya beda. Salah satu yang kita tahu ya, seorang hafiz Al-Quran bukan hanya dijamin masuk surga, tapi juga bisa menolong 10 orang yang dia cintai masuk 10 orang yang dia cintai masuk surga kecuali mantannya. Bener kan? Inilah kenapa ruginya jadi mantan. Dia bisa menyelamatkan 10 orang selain ayahnya, ibunya, itu hanya gimmick aja lah ya. Ayahnya, ibunya, saudaranya, pasangannya, anaknya, ipar. Enggak sih, ipar adalah beda-beda. Mertua gitu. Jadi bukan cuma dia yang bisa masuk surga, bahkan dia bisa menyelamatkan 10 orang yang istimewa dalam hidupnya masuk surga. Mungkin gurunya. Saking istimewanya ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Maka ayah bunda sekalian, dekat dengan Al-Quran itu bukan agenda gimmick doang. Dekat dengan Al-Quran itu harusnya menjadi salah satu di antara life goals kita. Karena semua yang terhubung dengan Al-Quran itu mulianya tuh mulia banget. Ramadan, Lailatul Qadar, Jibril, Malaikat Safarah, Rasulullah, sahabat-sahabat Ahlul Quran, dan nanti manusia Ahlul Quran yang dianggap sebagai keluarga Allah. Semua mereka mulia.
Ini poin kedua, dekat dengan Al-Quran itu kemuliaan luar biasa. Sehingga harusnya kita menjadi orang yang ada masalah dikit, cari Al-Quran. Bingung dikit, cari Al-Quran. Galau dikit, cari Al-Quran. Butuh motivasi, cari Al-Quran. Butuh pilihan hidup, cari Al-Quran. Butuh petunjuk, cari Al-Quran. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup, kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran. Arti buka Al-Quran nggak harus selalu mushaf. Kalau kita nggak punya kapasitas itu, mungkin mencari lewat penjelasan para ulama. Ayatnya apa, selalu nyari ayat. Tentang bab ini ada ayatnya, tentang bab itu ada ayatnya. Selalu nyari ayat. Dia nggak nyari yang lain sebelum ayat. Baru setelah itu mungkin dia cari buku, dia cari konten, dia cari apa. Nomor satu yang dia cari selama hidupnya adalah mana ayatnya. Aku butuh ayat Al-Quran, aku butuh ayat Al-Quran. Itulah Al-Quran, ayah bunda. Begitulah cara kita akrab dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya tilawah satu hari satu juz, walaupun itu baik, tapi itu belum menjadi tujuan utamanya. Goals dari tilawah itu bukan cuma dapat pahala. Goals dari tilawah itu adalah mengambil petunjuk. Sedangkan pahala itu motivasi, biar kita semangat. Tapi bukan tujuan. Pahala itu motivasi. Tujuannya adalah mengambil petunjuk dari Al-Quran. Maka agak nanggung nih, kalau kita baca Al-Quran itu hanya termotivasi doang, tapi nggak sampai ke tujuan. Dia perjalanannya dari Bandung ke Surabaya, tujuannya sampai Surabaya. Terus motivasinya apa? Mampir-mampir jajan. Di beberapa kota itu ada jajanan enak, dia bisa mampir makan, mungkin sate kambing muda, mungkin ngambil makan apa di perjalanan. Orang yang membaca Al-Quran hanya untuk dapat pahala, itu kayak orang yang mampir di tempat makan enak, terus nggak sampai-sampai ke tujuannya. Sampai akhirnya waktunya habis, dia gagal sampai ke tujuan. Kenapa? Karena dia hanya mencari jajanan. Padahal tujuan perjalanan bukan jajanan, itu kan motivasi biar perjalanan panjangnya semangat gitu. Oh nanti di sana kita mampir ya, di sana kita mampir ya gitu. Tapi bukan buat mampir di situ terus nggak kemana-mana. Nah, membaca Al-Quran untuk dapat pahala itu motivasi, penyemangat. Tapi tujuannya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Gimana cara kita mengambil petunjuk dari Al-Quran? Ini biar nambah wawasan ya, biar sekali-kali ngajinya bukan tentang galau-galau aja. Karena saya lihat di sini wajahnya wajah-wajah orang yang well educated, orang yang terpelajar, jadi agak-agak berat lah sedikit materinya. Biasanya kalau jamaahnya anak-anak muda, teen, umur belasan tahun, saya bahasnya tentang mental health, bahasnya tentang patah hati. Tapi di sini kayaknya nggak patah hati kan? Udah mau punya cucu juga ya. Jadi kita nambah wawasan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya membagi ayat Al-Quran menjadi 4 model. Membagi ayat Al-Quran menjadi 4 bentuk, 4 model. Yang pertama ada ayat namanya ayat muhkamat. Ayat-ayat yang jelas tentang akidah, tentang hukum, tentang iman, tentang akhirat. Jelas gitu. Kalau ngomongin tentang Allah, qul huwallahu ahad. Jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas. Kalau ngomongin tentang hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah al-qari'ah. Jelas. Kalau ngomongin tentang hukum, wahilla lakum lailatan dan segala macam, ngomongin tentang riba, wa harramar riba, ngomongin tentang haji, suruh haji, ngomongin tentang puasa, wajib puasa, kutiba alaikumusiyam. Jelas. Ini namanya ayat muhkamat. Dan ayat-ayat muhkamat di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Terutama yang berkaitan tentang Allah, tentang akhirat. Nanti ayah bunda bisa baca ayat muhkamat surga, misalnya di surat Ar-Rahman tuh. Ketika Allah bicara surga, Allah jelasin tuh surga kayak gimana.
ذواتا أفنان فيها من كل فاكهة زوجان فيها عينان تجريان مدهامتان apalagi fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman fihinna qasiratut tarfi fihinna khairatun hisan. Kan jelas ya apa yang ada dalam surga, makanannya kayak gimana, apa yang mereka lakukan, muhkamat, jelas, sehingga kita mudah untuk memahami berita-berita tersebut. Ini model pertama dari ayat Al-Quran, jelas. Tujuannya apa? Untuk memberikan kita kejelasan tentang hukum dan tentang belief, tentang iman, biar nggak ragu-ragu. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu tentang iman, tentang Allah, tentang akhirat, kayaknya dia kurang mentadabburi Al-Quran. Karena ayat Al-Quran tentang itu jelas, bukan yang samar-samar. Aku belum tahu nih Allah gimana. Lah, kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kenapa masih bingung? Kan Allah itu hayyu qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang Allah yang luar biasa, jelas. Sehingga tentang percaya kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kita nggak perlu lagi bingung karena ayatnya jelas. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, model ayat Al-Quran itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya ada yang mengatakan mirip, ada yang mengatakan kurang jelas. Dia kayak kode-kode gitu. Misalnya alif lam mim. Terjemahannya apa? Alif lam mim. Nggak ada terjemahannya ya. Nun, qaf, shad, yasin, alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Itu nggak jelas maknanya, nggak jelas terjemahannya. Terus kenapa ada ayat kayak gitu? Untuk menguji keimanan kita. Karena di dalam hidup ini banyak hal yang kadang kita nggak ngerti, tapi kita belajar untuk tetap percaya. Maka Al-Quran mengajarkan itu. Nggak semuanya kita bisa mengerti, terutama masa depan. Aku nanti punya pasangan nggak ya? Ini kayaknya umur aku udah 25 tahun, teman-teman udah pada nikah, aku masih sendiri. Akhirnya galau tentang jodoh. Padahal bisa aja jodoh dia itu kayak Khadijah, bedanya 15 tahun. Sehingga kalau kalian umurnya 25 tahun, bisa jadi calon suami kalian itu baru kelas 4 SD. Karena beda 15 tahun. Makanya coba sekali-kali main ke SD dekat rumah. Cari yang kelas 4 mana yang kelas 4. Katanya kalau mirip artinya jauh. Kenapa galau tentang masa depan? Bukankah masa depan itu di tangan Allah? Ya udahlah, walaupun kita nggak ngerti masa depan apa yang akan terjadi kepada kita, ya udah serahin aja sama Allah dengan tawakul, yang kita sebut dengan tawakal. Itu diajarkan lewat ayat-ayat mutasyabihat. Ini salah satu model ayat mutasyabihat. Banyak model, tapi biar nggak panjang kita bahas yang ringan-ringan. Yang ketiga, ayat Al-Quran berbentuk masal atau amsal. Masal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, jadi misal. Karena orang Indonesia susah bilang sa, jadi sin. Harusnya kalau mau ngomong yang fasih itu bukan misalkan, tapi misalkan. Harusnya gitu. Karena masal itu jadi misal. Apa itu misal atau masal? Masal itu artinya analogi, perumpamaan. Kenapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat masal? Tujuan dari ayat masal itu adalah ngajarin kita tentang meaning atau tentang hikmah. Allah kalau mau ngajarin kita hikmah tentang meaning, karena hikmah itu beda sama yang tadi bayan atau muhkamat. Kalau muhkamat itu udah maknanya itu aja, nggak ada alternatif. Allah itu ahad, ya udah ahad. Jangan dibikin ahad itu dengan versi-versi, nggak ada. Tapi kalau masal, dia punya banyak versi. Supaya kita belajar berpikir beda versi, komprehensif namanya. Misalnya Allah ngasih perumpamaan tentang orang yang
beribadah tapi riya. Mathaluhum apa? Kamathalil ladis falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum. Perumpamaan mereka, mathaluhum, perumpamaan mereka, siapa mereka? Orang munafik. Siapa orang munafik? Yang ibadah tapi riya, yang pura-pura ibadah, yang pamer, yang mencari validasi manusia, yang ibadah buat diposting, dikit-dikit konten, mau makan nanti di akhir mau doa, pasang dulu kamera, mau doa. Pas sudah dipasang, sebelum doa, oh udah masuk, oke. Ya Allah. Udah capek-capek doa, pas dicek lupa mencet. Nyesel udah doa. Itu namanya mencari validasi. Jadi dia bukan lagi meminta kepada Allah, tapi lagi bikin konten untuk dapat like, views, komen dari manusia. Itu namanya mencari validasi. Bahasa lainnya instan dopamin. Karena doanya udah nggak penting, makanan enaknya nggak penting, yang penting fotonya. Dikasih kado, dia nggak bahagia dikasih kado. Bahagianya apa? Buka kado sambil di record, nanti diposting dapat like. Jadi lebih bahagia dapat like karena buka kado daripada isi kado itu sendiri. Itu namanya instan dopamin, dan kita terjebak di instan dopamin, bukan real dopamin. Yang namanya instan tuh nggak sehat kan sebetulnya. Kita makan mie instan, harusnya kan real food ya, bukan yang junk food kan. Mental kita juga sering dikasih yang junk-junk kayak gitu, instan dopamin, fake standar, TikTok standar. Itu gara-gara kita referensinya cara perilakunya udah berubah. Intinya adalah ayat hikmah atau ayat masal itu lagi ngomongin tentang sebuah gambaran. Jadi biar kita ngerti gitu. Orang yang ria, orang yang pamer dalam ibadah itu kayak orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu, ketika di sekelilingnya sudah menyala, sudah bercahaya, zahaballahu binurihim, Allah mengambil cahayanya. Kalau kita perhatikan ayat ini secara lebih teliti, Allah tuh sangat teliti. Bahasa Arab, cahaya itu ada dua. Ada yang namanya nur, ini yang populer ya. Ada yang namanya diya. Jadi orang Arab kalau ngomongin matahari, gak pernah ada istilah nur syamsi, gak ada itu. Jadi kalau ada yang mengatakan nur syams, cahaya matahari, berarti dia nggak ngerti bahasa Arab. Karena orang Arab tidak mengatakan nurus syams, mereka mengatakan diya'us syams. Mereka tidak mengatakan nurus syams. Nur kemana? Qamar, nurul qamar. Tidak ada diya'ul qamar. Bedanya diya sama nur apa? Nur cahaya, diya cahaya dan panas. Jadi diya cahaya plus panas. Kalau nur cahaya aja, nggak ada panasnya. Makanya ketika ngomongin matahari pakainya diya, ketika ngomonginnya bulan pakainya nur. Coba perhatikan ayatnya. Falamma adaa'at, ketika cahaya itu sudah menerangi mereka dengan panasnya, karena pakai adaa'at itu verbnya ya, kata kerjanya dia. Ketika sudah menyala, artinya ada cahaya, ada panas, zahaballahu binurihim, Allah ambil nurnya, yang tersisa apa? Panasnya. Jadi orang yang pamer, Allah ambil pahalanya, tinggal capeknya. Tadarus, dapat 1 juz, posting, alhamdulillah hari ini beres 1 juz. Diambil pahalanya, tersisa apa? Capeknya. Orang yang puasa juga kayak gitu, pamer, diambil pahalanya, sisa lapar dan hausnya. Orang yang tarawih juga pamer, diambil pahalanya, sisa rukuk sujud capeknya. Ini namanya perumpamaan, supaya kita berpikir, supaya kita terbiasa analytical thinking, supaya kita lebih ahli hikmah, mengerti meaning tentang life, tentang hidup. Itu namanya hikmah. Dan yang terakhir, model keempat dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat qasas atau qisas, ayat kisah-kisah.
Dan by the way, kisah itu pun bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kisah. Cuman karena kita susah bilang qaf dan shad, jadilah kisah. Harusnya ya ternyata kisahnya bagus ya. Cuman takutnya kesel ya udahlah kisah aja. Harusnya kisah jamaknya kisos atau kosos. Ternyata sepertiga dari ayat Al-Quran itu isinya kosos, cerita, kisah-kisah, terutama kisah-kisah orang soleh, kisah para nabi, kisah orang-orang mulia, termasuk kisah orang-orang yang Allah marah, Allah durhakai mereka gitu. Kenapa ada ayat kisah? Nah ini yang penting. Ayat kisah di dalam Al-Quran itu tujuannya buat apa? Allah jawab di dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan setiap kali kami menceritakan kepada engkau kisah-kisah para rasul, itu tujuannya untuk meneguhkan hatimu. Ternyata ayat kisah itu adalah ayat untuk kesehatan mental. Fu'adak itu bukan hati, fu'adak itu mental. Kalau hati itu qalb. Manusabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan mentalmu, untuk menyehatkan mentalmu. Ternyata Al-Quran itu adalah obat mental. Apa masalah mental kita? Anxiety, overthinking, overworried, panic attack, trauma masa lalu, depresi, nauzubillah misalnya bipolar, sampai skizo. Apa masalah mental kita selama ini? Obatnya adalah Al-Quran. Lewat apa? Lewat ayat yang mana? Nah, makanya kita harus tahu klasifikasi ayat. Ketika kita lagi anxiety, jangan baca alif lam mim, makin anxiety. Aku lagi cemas nih, alif lam mim. Hah? Apa ya? Makin overthinking. Kalau lagi anxiety, bacanya ayat-ayat kisah. Kalau lagi overthinking, bacanya ayat-ayat kisah. Kalau lagi insomnia, nggak bisa tidur, kebanyakan pikiran, bacanya ayat-ayat kisah. Karena tujuan ayat kisah itu meneguhkan hati, menguatkan mental. Nabi pun ketika beliau sedang galau, ketika beliau sedang sedih, ketika beliau sedang patah hati karena kehilangan Sayyidah Khadijah, Allah kisahkan kepada beliau kisah-kisah para nabi sebelumnya sehingga beliau kuat lagi. Contoh misalnya, ibu-ibu lagi bete sama suami, baca kisah Sayyidah Asiyah yang suaminya adalah Fir'aun. Wah, Asiyah suami Fir'aun aja sabar. Suami saya Firman, bukan Fir'aun, Firman. Dia sholat, dia ke masjid, dia muslim. Cuman kadang-kadang emang bete sih, bikin bete sih. Tapi kan jauh dibandingkan Fir'aun ya, walaupun panggilannya sama-sama Fir. Sehingga dari situ kita jadi kuat. Oh, Asiyah aja diuji dengan Fir'aun kuat, dan dia nggak akan disia-siakan kesabarannya. Allah berikan rumah di surga. Kan doanya Sayyidah Asiyah itu apa? Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Kenapa? Ini bahasa mental banget loh. Karena Asiyah itu merasa nggak pernah punya tempat pulang. Selama hidup dia nggak punya tempat pulang. Dia nggak pernah ngerasain hangatnya home, baiti jannat itu dia nggak pernah ngerasain di dunia. Dan itu adalah sebuah kerinduan dia. Kalau sekarang mungkin lagi rame itu tentang korban broken home, gua gampar gitu-gitu ya. Yang lagi rame itu ya. Itu kan anak-anak yang ngerasa broken home, rumahnya itu kayak neraka segala macam. Itu kan kangen dengan bait, kangen dengan home kan. Kangen dengan maskan kan, kangen dengan rumah yang benar-benar jadi tempat pulang. Kalau capek dia tahu kemana harus pulang untuk merehatkan batinnya. Kalau galau dia tahu kemana harus pulang untuk menentukan pilihannya. Kalau dia ngerasa sendiri dia tahu harus pulang kemana untuk merasa disayang, diperhatikan. Itulah rumah. Tapi Sayyidah Asiyah nggak punya rumah. Walaupun dia punya istana Fir'aun, tapi itu bukan rumah bagi dia. Sehingga doanya apa? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu ya Allah, bukan di sisi manusia. Karena di sisi manusia itu rumah capek.
Rumah yang isinya manusia itu capek nggak sih Bu? Ya agak lah ya. Tapi rumah di sisi Allah, ini doa keren banget sih kalau kita bayangkan. Sehingga ketika cewek-cewek nih sedang bete tentang suami, tentang rumahnya, kuatkan hati kalian dengan doanya Sayyidah Asiyah, baca kisah Sayyidah Asiyah, itu jadi kesehatan mental. Kita cowok-cowok lagi bete sama istri, biar adil ya. Terus doanya apa? Atau kisahnya siapa? Kisahnya Nabiullah muridnya Nabi Ibrahim, Nabiullah Lut alaihi salam. Istrinya Nabi Lut itu apa? Istrinya Nabi Lut itu kerjaannya adalah menjual laki-laki kepada laki-laki. Jadi dia punya sebuah aplikasi di mana seorang laki-laki kalau mau cari suami, laki-laki cari suami di aplikasi itu. Suaminya adalah laki-laki juga. Sehingga ketika datang malaikat ke rumah Lut, istrinya langsung posting tuh, ada barang bagus nih gua. Iya, langsung Sherlock rumahnya. Semuanya ngurumunin rumah Nabi Lut, kan gitu kan ceritanya. Kata mereka, keluarkan itu orang-orang yang ada di rumah mulai Lut, kami ingin melihatnya. Apa kata Nabi Lut? Hadihi banati. Ini banyak perempuan, kenapa kalian cari laki-laki? Istrinya sedurhaka itu. Kan istri kita enggak kan, soleha kan, walaupun agak bawel ya. Tapi soleha, enggak pernah bikin aplikasi aneh-aneh kan. Kalian sesekali posting di TikTok, gitu. Kalau suci. Enggak lah, jangan sampai gitu juga sih. Tapi kan jauh dibandingkan istri Nabi Lut. Nabi Lut aja sesabar itu. Apa masalah kita? Diuji dengan anak. Belajar dari Nabiullah Yakub alaihissalam. 10 anaknya itu toksik, NPD lah gitu. Kenapa saya bilang NPD? Ciri NPD itu 3 kan. Pertama love bombing, kedua manipulatif, ketiga playing victim. Itu ciri NPD itu. Apa love bombingnya? Kata 10 orang ini, wahai ayah, kami kasihan sama Yusuf, gak pernah kemana-mana. Izinkan kami bawa dia main-main ke hutan supaya menyenangkan hatinya. Love bombing banget, kayak perhatian banget gitu sama Yusuf. Sampai di hutan, apa yang terjadi? Diganti bajunya, dilumuri darah hewan, dimasukkan ke dalam sumur. Pas pulang bilangnya, ayah, ketika kami sedang bermain-main, ternyata Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya bajunya. Manipulatif. Ketika ayahnya nggak percaya, playing victim. Ayah itu emang dari dulu nggak pernah sayang kepada kami. Ayah lebih sayang kepada Yusuf. NPD banget itu. Jadi anak-anak Nabi Yakub itu toxic NPD. Dan orang menurut beberapa ahli, mental problem yang paling susah itu NPD. Karena kalau yang lain itu kan dia mengaku ya lagi sakit ya. Misalnya aku lagi depresi, aku lagi ini, ya udahlah terapi, berobat. NPD itu nggak pernah mengaku dirinya NPD. Jangan-jangan ya kita. Yang kalau kita udah punya 3 ciri itu tadi ya, suka love bombing, suka manipulatif, ujung-ujungnya playing victim. Akhirnya kalau kita punya diuji dengan anak, belajar sabarnya Yakub. Kurang sabar apa Nabi Yakub? Luar biasa. Diuji sama cewek, scrolling, aduh astagfirullahaladzim. Siapa teladannya, kisahnya? Yusuf ketika digoda oleh seorang cewek cantik. Diuji dengan cowok, siapa? Maryam ketika diuji dengan datangnya malaikat Jibril dengan wujud seorang laki-laki yang basyaran sawiyah, cowok ganteng. Apa kata-kata Maryam di dalam surat Maryam ketika ketemu cowok ganteng? Bukan wow, bukan masya Allah. Enggak, apa kata-katanya? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bahasa lainnya, a'udzubillah. A'udzubillah. Bukan masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bukan. A'udzubillah. Ini menunjukkan betapa Maryam itu menjaga diri. Ketika dibilang dia mau punya anak, apa jawabannya?
Bagaimana aku akan punya anak? Walam yamsasni basyaru walam aku baghiya. Aku nggak pernah disentuh laki-laki, nggak pernah disentuh laki-laki. Aku nggak kenal laki-laki kecuali beberapa orang. Ayahku, pamanku Zakaria, putraku Aisyah, sepupuku Yahya. 4 orang doang laki-laki di list kontak dia. Di list kontaknya laki-laki cuma 4. Jadi kalau dia ngelihat story WA cuma 4 orang itu doang. Kalau dia story yang lihat cuma 4 orang itu doang. Kita se-Indonesia Raya followers. Jadi belajar dari Maryam tentang perempuan mulia itu Maryam, laki-laki mulia itu Yusuf. Kalau masih jomblo kan dua-duanya jomblo kan? Ini yang saya sebut dengan jomblo fisabilillah. Jadi kalau kalian pengen jadi jomblo, jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti Maryam. Orang yang nggak paham cara berdakwah, saya dipikir apa sih nggak penting? Penting ini, karena ini tentang kisah para nabi, cuman pakai bahasa anak muda. Jomblo tapi tetap di jalan Allah. Yusuf, Maryam, Yahya. Jadi apapun masalah kita, ada kisahnya di dalam Al-Quran. Termasuk di fitnah, ini terakhir ya, 2 menit lagi. Kalau kita difitnah, apa teladan kisah yang bisa membuat kita kuat? Maryam juga difitnah. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kamu itu pezina, kamu itu hina, kamu itu pembawa malapetaka. Kamu mempermalukan keluarga kamu, saudara kamu, ayah kamu, ibu kamu orang baik-baik, kok kamu bisa kayak gini? Dibully di seluruh netizen Bani Israel. Viral di akun-akun mereka. Terus gimana sikap Maryam? Inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yaum insiya. Aku nggak akan ngomong, aku akan diam aja. Ternyata diam ketika kita lagi dibully, terutama di sosmed, lagi dikata-katain, diam itu bukan pengecut, itu bukan lemah, itu sikap Sayyidah Maryam. Fa'asyarat ilaih, dia kasih isyarat kepada bayinya. Mereka makin marah. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana ngomong sama bayi? Kamu udah gila ya Maryam? Tiba-tiba bayi itu bilang, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Bayi bisa ngomong sepanjang itu. Kita aja udah tua, lupa. Tadi gimana ayatnya? Saking mukjizatnya. Berarti kalau kalian lagi dikata-katain orang, dibully orang, selama itu belum terlalu membahayakan kalian, maka gak usah diladenin, gak usah di-replay komennya, jangan baperan, jangan terlalu responsif, udah diam aja. Siapa lagi yang kayak gitu? Sayyidah Aisyah dibully di surat An-Nur, hadisul ifki, berita bohong, hoax kalau bahasa sekarang. Apa yang terjadi sama Sayyidah Aisyah? Diam juga. Beliau pergi ke rumah ayahnya Abu Bakar, tinggal di sana, diam, nggak ngebalas apa-apa. Akhirnya apa? Allah yang membela Sayyidah Aisyah dengan menurunkan 1 halaman penuh Al-Quran khusus membela Sayyidah Aisyah. Jadi kita banyak kisah sebagai referensi sikap. Kenapa kok kisah? Karena sejarah itu sudah ada endingnya. Sehingga siapa yang meniru sikap sejarah pasti akan mendapatkan ending yang sama. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tidak ada yang baru di bawah matahari. Semua yang terjadi pernah terjadi. Allahu a'lam. Semoga kita bisa mengambil petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kita dijadikan ahlul Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan dianggap sebagai keluarga Allah. Saya kira demikian aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu. Baik, kita tutup dengan doa. Khususnya doa untuk diri kita menjadi Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik
ولك الحمد زينة عرشك، ولك الحمد مداد كلماتك، ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لنا وشفاء لما في صدورنا، وحجة لنا لا علينا، ونورا في حياتنا، وحميما لنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته، وقضي كل واحد منا حاجته، يا سامع الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله وبركاته.